Assalamualaikum kawan, supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan untuk kawan-kawan semoga panjang umur sehat selalu. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 314-321. Sela ada kedua orang tuanya yang membantu dia menjaga anak dan antar jemput sekolah. Sedangkan Odelina tidak ada yang membantu, dia harus berada di rumah dan jadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Oleh karena itu dia tidak ada pemasukan dan berakhir direndahkan dan dipandang sebelah mata oleh keluarga Roni. Kedua ibu dan anak itu menunggu beberapa saat lagi dan akhirnya Odelina kembali dengan Olivia yang ada di belakangnya. Olivia tampak membawa kantong belanja yang dia beli dari supermarket. Awalnya mereka hendak menyemburkan amarah pada Odelina, tetapi terhenti di ujung lidah karena melihat sosok Olivia. Setelah pertengkaran Roni dan istrinya, mereka sempat mencari Olivia. Alhasil Olivia membuat mereka kabur ketakutan dan sekarang menjadi trauma dengan perempuan itu. Russell, panggil ibunya Roni mendekat. Dia menggendong Russell sambil tersenyum lebar. Russell, nenek kangen sekali dengan kamu, ujarnya sambil mengecup kedua sisi pipi bocah itu. Nenek, panggil Russell sambil mengusap bekas kecupan neneknya tadi. Sela mencubit wajah Russell dan berkata, lama nggak ketemu, pipi Russell jadi berisi. Enak dicubit, nggak seperti Aiden yang kurus. Russell menepuk tangan bibinya yang mencubit pipinya tadi dan membuat bekas cubitan tadi sedikit memerah. Odelina masih tidak berbicara, tetapi mertuanya sudah bilang pada Sela, jangan di depan anak bilang dia gendut, nggak baik. Russell juga nggak gemuk, sekarang sudah pas. Tantenya juga ikut datang. Tanya ibunya Roni sambil menatap Olivia dan berkata dengan sopan. Olivia hanya mengangguk dan berkata, aku antar kakakku dan Russell pulang. Setelah itu Olivia menyerahkan belanjaannya pada Sela dan berkata, ini seafood yang kamu mau makan. Kehidupan Sela cukup nyaman ditambah dengan kedua orang tuanya yang membantunya. Setiap mau makan sesuatu yang enak, dia pasti akan datang ke tempat adiknya. Orang seperti keluarga pamungkas ini yang bisa merawat anak seperti Roni dan Sela. Sela menerima plastik belanjaan tersebut dan langsung membukanya sambil berkata, kenapa udangnya kecil sekali? Kepitingnya juga kecil, harus beli kepiting yang besar. Apa enaknya kepiting kecil? Roni hanya kasih aku uang 600.000 saja buat beli udang dan kepiting. Memangnya 600.000 bisa beli seafood seberapa banyak? Sahut Odelina. Kalian bukannya bagi dua. Kalau Roni kasih kamu 600.000, kamu keluarin 600.000 berarti uang segitu bisa dapat udang dan kepiting besar, bukan? Kata Sela tanpa tahu malu. Kalian itu keluarganya Roni, kalau datang untuk makan di sini, berarti yang harus keluarin uang adalah Roni sendiri. Sama juga kalau keluarga aku yang datang ke sini, maka aku sendiri yang bayar, kata Odelina sambil menggendong Russell dari gendongan mertuanya. Bab 315. Mendengar ucapan tersebut membuat Sela bersiap-siap menyemburkan amarahnya. Akan tetapi ibunya menarik baju perempuan itu agar dia bisa menahan amarahnya. Olivia langsung membantu kakaknya dengan mendorong kereta bayi masuk ke rumah. Mendengar Sela yang mengatakan Odelina juga harus mengeluarkan uang membeli udang dan kepiting membuat Olivia nyaris menyemburkan tawanya. Dia belum pernah bertemu dengan orang yang seperti Sela. Ma, panggil Sela dengan suara kecil ketika kedua kakak adik itu sudah masuk ke rumah. Kenapa nggak biarkan aku semprot dia? Dia makan dari adik aku, tinggal juga dari adikku, tentu saja uangnya juga uang adikku. Kita datang ke sini makan saja masih harus bagi rata dengan Roni. Sekarang adikmu dan Odelina itu bagi rata semuanya. Kita itu keluarganya Roni, wajar kalau dia beranggapan dirinya nggak perlu keluarkan uang. Kalau kamu semprot dia dan buat dia marah, kamu nggak perlu dia bantu kamu antar jemput anak dan buatkan makan. Mengingat tujuan mereka datang kemari membuat emosi Sela mendadak lenyap. Akan tetapi dia tetap bergumam sendiri karena merasa Roni yang memiliki istri tapi seperti tidak memiliki istri. Dia merasa Odelina sangat tidak menghargainya dan juga ibunya. Olivia, anak-anak sudah mau pulang sekolah. Kamu buruan balik toko, kakak nggak perlu bantuan di sini, ujar Odelina. Kak, aku tetap nggak tenang. Nggak apa-apa, kakak nggak akan biarkan mereka semena-mena.
Kamu balik dan lanjut kesibukanmu. Kalau ada apa-apa, kakak pasti telepon kamu. Olivia masih enggan untuk pergi dari sana. Kamu sering ada urusan dan biarkan Junia yang jaga toko. Meski kalian berteman baik, tapi nggak boleh sering begitu. Buruan balik dan bantu jualan barang. Junia mengerti kok, dia selalu bilang aku untuk bantu kakak dulu. Nggak perlu khawatir tentang toko, jangan karena dia nggak keberatan makanya kamu selalu bersikap seperti ini. Nggak bagus. Buruan balik, kakak bisa hadapi mereka sendiri, nggak akan ada apa-apa. Kakak nggak keberatan kejar mereka dengan pisau lagi. Mendengar ucapan kakaknya membuat Olivia hanya bisa berkata, Kak, aku balik toko dulu. Kakak nggak perlu kerja terlalu lelah, yang kira-kira senilai 400.000 saja. Tentu saja, kakak sudah jadi pengasuh cuma-cuma buat mereka selama 3 tahun. Bahkan umumnya ada gaji, kakak gratis dan bonus diomelin. Seafood yang kamu kasih itu bawa pergi dulu, mereka nggak tahu kapan baru bisa pergi. Kalau sembunyikan di kamar bisa rusak, mending kamu bawa dan simpan di kulkas kamu saja. Sejak Roni meminta bagi rata dengannya, Odelina mulai perhitungan dengan keluarga lelaki itu. Oke, Olivia juga tidak ingin kedua ibu dan anak di luar sana keenakan. Odelina mengeluarkan seafood di kulkas dan diberikan pada Olivia yang keluar dengan menenteng sebuah plastik besar. Sela dan ibunya melihat Olivia keluar dengan membawa plastik besar mencoba melirik ke plastik itu, tetapi tidak tahu apa isi di dalamnya. Olivia, kamu sudah mau pergi? Nggak mau tinggal dan makan di sini? Tanya ibunya Roni sambil tersenyum. Enggak, tokoku sedang sibuk dan aku harus bantu. Kalau gitu hati-hati di jalan. Ibunya Roni masih berdiri di depan pintu dan menatap Olivia yang pergi. Setelah itu dia masuk dan mengunci pintu rumah. Odelina lanjut sibuk di dapur dan berpura-pura tidak mengetahui perselingkuhan Roni. Dia bersikap seperti dulu yang akan sibuk di dapur ketika mertua dan kakak iparnya datang. Tentu saja kali ini dia mau dibayar. Russell sibuk bermain di ruang tamu dengan mengeluarkan semua mainan dari kotaknya. Bab 316. Tidak hanya satu kardus mainan. Sesaat kemudian lantai di ruang tamu sudah dipenuhi mainan Russell. Melihat itu Sela merasa sangat berantakan dan berseru, Odelina, kamu bereskan ruang tamu dulu. Russell buang semua mainannya kemana-mana. Odelina berjalan ke pintu dapur dan melihat keadaan di ruang tamu kemudian berkata, biarkan Russell main dulu, nanti baru dirapikan lagi. Setelah itu dia kembali lagi ke dapur untuk melanjutkan kegiatannya. Russell menginjak usia yang sedang sangat aktif, setelah main sesaat maka dia akan memainkan mainan yang lainnya lagi. Sehingga ruang tamu terlihat menjadi sangat berantakan sekali. Sela mengerutkan keningnya sambil berjalan ke arah dapur dan bersandar di pintu dapur sambil bertanya, Odelina, kamu kasih barang apa ke adik kamu? Plastiknya besar sekali. Jangan kasih barang yang dibeli Roni ke adik kamu ya. Roni kerja di luar sana dengan begitu lelah demi rumah ini. Adikmu juga sudah menikah dan ada keluarga sendiri. Kamu harus bisa bedakan dan jangan maruk. Odelina melayangkan delikan tajam dan dingin sambil berkata, Olivia nggak perlu aku yang bantu dia. Nggak seperti orang-orang yang nggak rela habisin uangnya sendiri dan suami, tapi justru menghamburkan uang adiknya. Mau makan apa saja tapi nggak mau bayar. Selalu minta sama adiknya. Kamu, Sela marah karena disindir balik oleh adik iparnya ini. Dia mendelik pada Odelina dan kemudian berbalik pergi. Setelah adiknya pulang nanti, dia akan meminta Roni memeriksa apakah ada yang kurang di rumah ini. Kalau ada, maka barang itu yang dibawa pergi oleh adiknya Odelina. Roni pulang lebih awal karena tahu ibu dan kakaknya akan datang, dia masuk dan menemukan ruang tamu yang berantakan. Detik selanjutnya dia berteriak, Odelina, kamu lihat ruang tamu seberantakan apa? Nggak bisa bereskan dulu. Mainan Russell ada di mana-mana. Kamu ini ngapain saja di rumah? Nggak ngapa-ngapain. Odelina keluar dengan membawa sepiring nasi dan bersiap-siap memberikan makan pada anaknya. Mendengar ucapan suaminya itu membuat dia menjawab, aku memang nggak ngapa-ngapain makanya ruang tamu bisa berantakan. Roni tercenung seketika. Ulah Russell, semua anak kecil juga begitu. Aiden biasanya juga berantakin rumah. Mama dan papa yang selalu beresin berulang kali, potong ibunya yang khawatir kedua suami istri itu akan berantem lagi.
Roni bergumam mengatakan sesuatu yang tidak dapat didengar jelas oleh Odelina. Sela yang awalnya mau menuangkan minyak di atas api langsung mengurungkan niatnya ketika mendengar ucapan ibunya. Russell, panggil Roni kemudian mengelus kepala putranya. Russell memanggilnya dan membuka mulutnya meminta Odelina menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Hari ini nggak buat bubur buat Russell? Tanya Roni sambil menatap putranya yang sedang makan. Enggak, Russell sudah boleh makan nasi. Iya, tapi harus beli daging dan buat sup untuk dia. Kalau nggak nanti nggak ada gizi, kata Roni lagi sambil mengusap kepala Russell. Putranya ini mirip dengan dirinya dan juga dengan Odelina. Odelina hanya mengangguk saja. Akhir-akhir ini dia terlalu sibuk mencari pekerjaan sehingga keduanya makan siang di tempat Olivia. Adiknya ada menyiapkan sup untuk anaknya juga. Makanan sudah selesai. Tanya Roni lagi, sudah. Odelina menghentikan kegiatannya menyuapkan makanan untuk Russell dan mengeluarkan nota belanjanya hari ini untuk diberikan pada Roni sambil berkata, 600.000 sudah habis, kakak kamu protes udang dan kepitingnya terlalu kecil. Bab 317. Roni mendelik dan bertanya, bukannya aku kasih kamu 1 juta? Mendengar kalimat tersebut Sela langsung bangkit dan melanjutkan ucapan adiknya, Odelina, maksudnya kamu menelan uang Roni. Kamu bilang Roni kasih kamu 600.000 saja dan nggak bisa beli udang dan kepiting besar. Tanpa mendongakkan kepalanya dan tetap menyuapkan makanan pada Russell, Odelina berkata, aku sudah bilang kalau yang datang itu mama kamu dan kakak kamu. Memang sudah seharusnya kamu mengeluarkan uang untuk beli makanan dan masak buat mereka. Kamu minta aku yang masak, maka harus kasih uang jasa masak. Aku nggak ada hutang sama kalian dan nggak mau masak buat kalian cuma-cuma. Nggak ada untungnya dan harus dapat omelan dari kalian. Roni dibuat tercenung lagi. Melihat ekspresi adiknya membuat Sela tahu kalau apa yang dikatakan Odelina memang benar. Dia berjalan kembali dan duduk di sofa. Akan tetapi dengan tidak tahu malunya dia berkata, Odelina, kalian itu suami istri. Kenapa harus hitung-hitungan? Lagian aku dan mama juga termasuk keluarga kamu. Kamu menikah dan masuk dalam keluarga kami, artinya kita sekeluarga. Minta kamu masak buat kita masa harus minta bayaran. Kalau begitu mending Roni ajak kami makan di luar. Setidaknya kita bisa makan yang lebih enak. Odelina mengangkat wajahnya dan menatap suami serta kakak iparnya sekilas. Setelah itu dia lanjut menyuapkan Russell sambil menjawab, bagi dua kan. Bayar masing-masing dan nggak ada hutang. Mereka meminta Roni untuk mengajukan ide bagi dua. Artinya semua biaya rumah tangga yang dibagi dua, bukan pekerjaan rumah juga bagi dua. Akan tetapi sikap Odelina membuat mereka tidak bisa berkata-kata karena itu semua permintaan Roni. Tentu saja kalau kalian nggak rela kasih aku uang, lain kali kalau kalian datang minta Roni traktir makan di hotel saja. Aku juga lebih enak dan santai. Odelina sudah tidak ingin lagi melayani keluarga yang menjijikkan ini. Roni menatapnya dengan tajam selama beberapa saat. Dia tidak melanjutkan keributan tersebut lagi dan langsung menoleh ke arah ibu dan kakaknya sambil berkata, Ma, Kak, kita makan. Lelaki itu melangkah lebih dulu ke dapur dan mengeluarkan masakan yang dimasak Odelina untuk diletakkan di meja makan. Hanya ada 1 piring udang dan kepiting, tidak ada sayur sama sekali. Nggak ada sayuran. Tanya Roni lagi. Kamu hanya kasih aku uang untuk beli seafood, nggak ada kasih uang lebih buat beli sayur. Roni terdiam lagi. Biasanya dia yang selalu perhitungan dengan Odelina, barang yang dibeli lebih pasti akan langsung dijadikan bahan keributan oleh Roni. Lelaki itu akan mengatakan bahwa Odelina hanya bisa sembarangan menghamburkan uang, sekarang gantian perempuan itu yang perhitungan. Berapa banyak uang yang diberikan Roni, maka barang yang dibeli juga hanya senilai uang tersebut saja. Tidak akan lebih 1 peser pun. Nggak apa-apa, Roni, mama dan kakakmu juga nggak suka makan sayur. Makan kepiting dan udang saja sudah cukup. Ibunya takut kalau kedua suami istri itu kembali ribut dan buru-buru melerai. Roni menarik napas dalam-dalam mencoba meredakan emosinya. Dia masuk ke dapur dan dengan 3 buah piring besar Roni membagikan seluruh nasi hingga habis tak tersisa. Odelina, makan. Tepat ketika ibunya memanggil Odelina untuk makan, kakak dan adik tersebut langsung duduk dan melahap makanannya. Kalian makan dulu, setelah Russell makan baru aku makan, sahut Odelina.
Ini juga sudah menjadi kebiasaannya. Semenjak memiliki anak, setiap makan dia pasti menjadi orang yang terakhir makan setelah menyuapi anak. Ketika adiknya masih tinggal di sini, adiknya akan lebih dulu menyisakan lauk untuknya agar masih ada sisa makanan untuk Odelina. Bab 318. Olivia makan dengan cepat dan pasti akan selesai lebih dulu dan menggantikannya agar dia bisa makan, sedangkan keluarga mertuanya hanya peduli dengan perut mereka sendiri tanpa peduli dengan dirinya. Seakan dirinya tidak akan pernah bisa merasa lapar, makan udang. Roni mengambil beberapa ekor udang untuk ibunya, kemudian bilang pada kakaknya, "Kak, makan yang banyak." Semuanya kesukaan kakak, Sela makan kepitingnya sambil berkata, "Kepiting yang kali ini terlalu kecil dan nggak ada daging. Hanya dapat sedikit saja aromanya." Setelah Roni hening sesaat, dia kembali berkata, "Lain kali aku ajak makan di hotel saja. Hotel terlalu mahal, kamu juga nggak mudah cari uang. Lain kali uangnya kirim ke kakak saja, biar kakak yang beli dan minta Odelina masakin buat kamu," kata Sela. "Boleh juga." Roni pikir hanya membayar sedikit uang jasa masak saja bukan masalah. Lain kali biar kakaknya saja yang beli bahan makanan. Tentu saja dengan membiarkan kakaknya yang beli, maka Roni harus memberikan uang lebih banyak. Kakaknya itu suka makan seafood dan setiap datang dia selalu meminta ada makanan laut yang mahal. Kalau Roni memberikan uang pada kakaknya, sudah pasti lebih dari 600.000 saja. Mereka makan dengan lahap. Meski udang dan kepiting jauh lebih kecil, masakan Odelina cukup enak. Tidak butuh waktu yang lama bagi mereka bertiga menghabiskan seluruh udang dan kepiting. Mereka tidak menyisakan sedikit pun untuk Odelina. Mertuanya meletakkan sendok dan mengusap mulutnya dengan wajah puas. Tiba-tiba dia berkata, "Kita menghabiskan semuanya, lalu Odelina makan apa?" Dia menoleh ke arah menantunya dan berkata, "Odelina, kami nggak sadar dan sudah menghabiskan semuanya. Nanti kamu goreng telur saja ya." Tanpa mengangkat wajahnya dia menjawab, "Sudah tahu." Russell juga sudah kenyang sehingga dia enggan membuka mulutnya lagi ketika Odelina menyodorkan sendok di hadapan bocah itu. Russell sudah kenyang. Russell mengelus perut buncitnya dan berkata, "Mama, Russell sudah kenyang." Odelina terkekeh dan mengelus perut bocah itu sambil berkata, "Oke, Russell sudah kenyang. Kalau gitu Russell main di sini dulu, Mama mau makan dulu." "Oke, Mama." Odelina bangkit dan berkata singkat pada Russell, "Lihat Russell." Roni tidak berkata apapun dan hanya berjalan mendekat untuk menggendong anaknya. Dia membiarkan Russell bermain di dalam gendongannya. Sela membereskan piring dan sendok bekas ke dalam dapur dan menemukan tempat nasi yang sudah kosong. Mendadak dia merasa bahagia dan puas, siapa suruh Odelina sombong, dia tidak ada nasi dan lauk lagi. Biar saja perempuan itu mati kelaparan. Kenapa nasinya sudah habis? Roni juga nggak sisain satu piring buat kamu, kata Sela dengan sengaja. Sela membiarkan piring bekas begitu saja di tempat pencucian karena mengira Odelina akan mencucinya. Akan tetapi setelah dipikirkan lagi sebaiknya dia cuci sendiri saja. "Tapi Odelina, kamu sudah gemuk sekali, nggak apa-apa kalau nggak makan. Lumayan bisa diet." Odelina mengabaikan dia dan mencuci piring bekas putranya. Dia berjalan ke depan kompor dan mengeluarkan satu mangkuk nasi, udang, kepiting dan juga sayuran dari dalam panci. Bab 319. Sayuran tersebut adalah masakan kemarin malam yang tersisa setengahnya di kulkas. Cukup untuk dirinya sendiri saja. Sayuran tersebut dibeli dengan uangnya sendiri dan tidak ingin diberikan untuk Roni dan keluarganya. Sela terdiam karena tidak menyangka Odelina akan menyisakan makanan untuk dirinya sendiri. Odelina membawa makanan tersebut dan duduk di meja makan. Dia melahap makanannya dengan santai dan lahap. Olivia yang khawatir kakaknya akan diganggu langsung bergegas menelepon Odelina di tengah-tengah kesibukannya dan bertanya, "Kak, mereka nggak bersekongkol dan mengganggu kakak, kan?" Dengan keberanianku yang mengejar Roni dengan pisau di jalanan, sekarang mereka hanya berani adu mulut denganku. Ketika seorang perempuan sudah tidak peduli dengan suaminya lagi, dia juga tidak mungkin mentolerir semua sikap keluarganya. Mendengar ucapan kakaknya itu membuat Olivia merasa jauh lebih tenang. "Kak, sudah makan. Ini lagi makan, kamu belum makan." "Aku makan setelah pekerjaanku selesai." "Kak,
Kalau gitu aku lanjut sibuk dulu. Iya, Odelina tahu di jam seperti sekarang ini merupakan jam paling sibuk untuk adiknya. Dia melanjutkan kembali makannya setelah sambungan telepon terputus. Setelah Sela selesai mencuci piring, dia keluar dari dapur dan melihat Odelina yang sudah selesai makan. Setelah memiliki anak, kecepatan makan perempuan itu menjadi jauh lebih cepat. Roni, kakak kasih tahu kamu sesuatu, ujar Sela sambil duduk di sisi adiknya. Sebelum kamu pulang, Odelina kasih satu plastik besar sesuatu ke Olivia. Coba kamu lihat ada yang kurang nggak di rumah ini, bisik Sela. Kamu ada beli sesuatu yang enak dan simpan di rumah nggak? Aku tebak sepertinya plastik tersebut isinya makanan. Kening Roni berkerut karena dia tidak suka Odelina memberikan barang di rumah pada Olivia. Mendengar kakaknya mengatakan sepertinya barang tersebut adalah makanan membuat kerutan di keningnya berkurang dan berkata, Kak, aku sudah nggak pernah beli makanan ke rumah. Jadi bukan punya aku. Oh begitu, baguslah. Kalau barang yang kamu beli diambil adiknya, kamu harus minta. Jangan mau rugi. Kak, aku nggak akan rugi. Kak, untuk apa kakak dan mama datang ke sini? Kenapa nggak ajak Aiden? Tanya Roni. Aiden lagi demam dan bisa menular, sudah 3-4 hari dia demam terus dan baru reda. Tapi masih batuk, jadi papa mama takut bisa menular ke Russell makanya nggak kasih kakak bawa ke sini. Papa yang jagain Aiden. Aku datang buat tanya kamu tentang rumah yang waktu itu kamu bilang mau pindah nama ke kakak. Biar anak kakak bisa sekolah di kota dan ada domisili di sini. Jauh lebih mudah bisa masuk ke sekolah bagus. Kamu sudah pikirkan, lalu gimana? Kamu tenang saja, kakak nggak akan ambil rumah kamu. Pindah nama ke nama kakak, tapi tetap kalian yang tempati. Tujuan kakak hanya biar keponakan kamu itu bisa sekolah di sekolahan yang bagus saja. Setelah mereka kuliah di tempat lain, kakak akan balik nama lagi ke nama kamu. Sela mengecilkan suaranya dan berbisik, kamu dan kakakmu setiap harinya harus kerja, nggak bisa antar jemput anak. Palingan akhir pekan datang buat jemput lalu minggu malamnya antar ke sini lagi. Kamu juga harus kerja dan sangat sibuk, mau nggak mau harus Odelina yang bantu buat masak dan jemput anak-anak. Kamu sudah bilang sama dia. Kakak nggak akan kasih dia cuma-cuma, setiap bulan pasti akan bayar 2 juta. Tolong bantu pantau pelajaran anak-anak juga, nilai keponakan kamu belum stabil dan harus ada yang kasih bimbingan. Kalau ada yang bantu dan pantau, dia pasti akan stabil dan nantinya bisa masuk SMA bagus, kata Sela. Meski dia tidak suka dengan adik iparnya, dia harus mengakui bahwa Odelina lulusan sarjana dan pasti bisa bantu pendidikan anak-anaknya. Kalau bukan karena mereka menginjak-injak Odelina dengan begitu parahnya, perempuan itu tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Bab 320. Sela orang yang paham dan cerdas, hanya sikapnya saja yang tidak benar. Setinggi apapun tingkat pendidikan seorang perempuan, jika sudah menikah dan memiliki anak maka dia akan mudah menyerah. Kak, aku sudah bilang sama dia tapi dia nggak mau bantu. Sekarang Sela sudah tidak berani menjamin kalau Odelina bersedia membantu. Sejak kejadian waktu itu, hubungan adiknya dengan sang istri masih belum kembali seperti sedia kala. Semenjak ada Yeni, Roni hanya sibuk memikirkan perasaan kekasihnya itu dan tidak peduli dengan istri di rumahnya. Odelina juga keras kepala dan memilih untuk tidak mengalah dan menunduk. Untuk kali ini Odelina tidak mau mengalah. Kemungkinan besar suami istri tersebut akan seperti ini terus. Tinggal bersama tetapi tidur terpisah. Mereka hidup masing-masing dan tidak berbicara selain tentang kepentingan anak saja. Masalah kecil gini saja dia nggak mau bantu. Kakak juga nggak biarkan dia bantu dengan cuma-cuma, bahkan kakak mau bayar dia 2 juta. Dia nggak ada penghasilan dan 2 juta sudah cukup banyak buat dia. Kalau bukan karena hubungan adiknya dan Odelina yang sedang tidak akur, serta dia yang ikut memanasi dan membuat hubungan Sela dan Odelina semakin tidak baik, Sela tidak akan mau membagikan uang padanya. Aku juga mau kasih dia uang lebih sebanyak 3 juta, tapi dia tetap nggak bersedia. Urusan rumah yang pindah nama, aku nggak masalah karena kakak itu kakak kandung aku percaya sama kakak. Rumah ini dibeli sebelum aku menikah, yang bayar cicilan rumah juga aku. Odelina hanya bayar biaya renovasi saja.
Jadi dia nggak akan bisa berbuat apapun, ujar Roni, meski Odelina bilang Roni harus mengembalikan uang renovasi jika rumah ini akan dibalik nama menjadi milik kakaknya, tetapi Roni juga sudah menolaknya. Dia tidak akan memberikan uang 1 peser pun pada perempuan itu. Nggak ada yang bantu kakak antar jemput anak dan masak sama bimbingan belajar, untuk apa pindah nama rumah ini? Kata Sela. Kak, kalau nggak kakak jangan kerja lagi. Jadi ibu rumah tangga sepenuhnya saja. Pendapatan suami kakak kan mencukupi buat kalian, saran Roni. Sela memutar bola matanya dan berkata, kakak kamu ini orang yang ada posisi di kantor, rugi kalau berhenti kerja. Selain itu kalau dia tahu resiko jika menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Hasilnya terjadi pada Odelina. Sela sudah bekerja sekian tahun dengan penghasilan yang lumayan tinggi. Kebutuhan rumahnya akan dibantu oleh orang tuanya juga. Dia dan suaminya hampir tidak menghabiskan uang untuk keperluan rumah. Mereka tidak perlu berpikir panjang jika ingin membeli pakaian cantik dan perawatan wajah. Akan tetapi jika berhenti kerja, dia tidak akan ada penghasilan lagi. Awalnya mungkin suami Sela akan bersikap baik padanya, tapi belum tentu akan berlangsung dalam jangka panjang. Contoh paling nyata ada pada diri adiknya. Dulu ketika Odelina baru berhenti kerja, Roni memperlakukan istrinya dengan sangat baik dan tidak pelit memberikan uang. Lalu apa yang terjadi sekarang? Roni, malam ini kamu coba ngomong lagi dengan Odelina, bujuk dia juga. Dengan sedikit berbisik dia kembali berkata, kakak memang ada di sisi kamu. Tapi sejujurnya kejadian kemarin memang salah kamu dulu, ditambah kamu sekarang di luar ada. Bab 321. Kamu beli sedikit hadiah dan kasih dia buat bujuk Odelina. Setelah itu semuanya akan terselesaikan. Lanjut Sela lagi. Bagaimanapun dia itu mama kandung Russell. Demi Russell dan juga keponakan kamu coba mengalah dan bujuk dia. Kamu kan lelaki, harus bisa mengalah. Ibunya juga ikut mendekat dan melanjutkan ucapan putrinya tadi, Roni, demi Russell kalian harus hidup bersama. Dengarkan kata-kata kakakmu, beli hadiah dan bujuk dia. Pikirkan sikap dia dulu yang menjaga kamu, lihat juga sikap kamu yang sekarang. Nggak ada salahnya mengalah. Melihat keadaan rumah tangga putranya yang tidak bisa lagi menjadi kepala rumah tangga membuat ibunya Roni merasa iba. Akan tetapi ini semua hasil dari hasutan dia dan juga Sela. Kalau bukan karena mereka meminta Roni untuk bagi rata dengan Odelina, istri lelaki itu juga tidak akan menjadi perhitungan seperti sekarang ini. Kalau nggak mama dan papa juga ikut datang dan tinggal di sini. Kita yang bantu kamu antar jemput anak. Nanti mama juga bisa antar jemput Russell waktu dia sekolah. Biarkan Odelina pergi kerja, ujar ibunya. Dia mau kerja apa? Setelah Russell sekolah, dia harus lahir anak kedua. Keluarga kita memang kekurangan lelaki, aku hanya ada Roni seorang adik saja, kata Sela mencibir. Sekarang Russell nggak ada adik, negara kita sudah memperbolehkan memiliki anak lebih dari 2. Roni, kalian harus pertimbangkan anak kedua lagi. Biarkan Odelina hamil lebih awal, kalau bisa mulai dari sekarang saja. Tahun depan Russell sudah sekolah, pas sekali anak kedua bisa lahir. Sebenarnya Sela tidak ingin Odelina bekerja. Sebelum menikah Odelina memang cukup memiliki kemampuan, begitu dia bekerja lagi maka Odelina akan mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Dia akan memiliki penghasilan tinggi sehingga tidak bisa diinjak-injak lagi oleh Sela dan keluarganya. Cara paling baik adalah dengan membiarkan Odelina hamil lagi dan tetap menjaga anak. Mama dan papa sudah tua. Kalian saja sudah kelelahan menjaga Aiden, mana boleh biarkan kalian semakin capek lagi. Biarkan Roni bujuk Odelina biar dia mau bantu kita. Kalau Odelina bersedia memang lebih baik. Roni, apa yang kakak kamu katakan benar juga, kalian harus pikirkan tentang anak kedua, ujar ibunya lagi. Perempuan kamu itu nggak akan lebih baik dibanding Odelina dalam menjalani hidup. Mama merasa Yeni itu cinta sama uang kamu, bisik ibu Roni. Sedikit banyak dia mengetahui sifat Yeni setelah sempat bertemu. Perempuan itu tidak akan bersedia melakukan pekerjaan rumah tangga seperti Odelina. Sebenarnya Odelina memiliki perasaan tulus pada putranya sehingga bersedia menjadi sosok perempuan yang mendukung Roni dari belakang. Odelina cukup banyak berkorban untuk keluarga kecil mereka. Sebaik apapun seorang kekasih,
setelah jadi istri pasti akan sama seperti Odelina yang sekarang. Ibunya menghela napas dan membujuk Roni lagi, kalau kamu mau kasih uang buat Odelina olahraga dan mengembalikan tubuhnya yang langsing, kasih uang buat beli perawatan kulit dan baju bagus, dia nggak akan kalah dari Yeni. Ma, jangan bahas tentang Yeni di rumah. Sekarang Roni sama sekali tidak bisa mendengar bujukan dari ibunya. Dia sudah benci dan kesal dengan Odelina. Dia menahannya hanya karena demi anaknya. Setelah Russell mulai sekolah, dia akan langsung menceraikan Odelina. Aku dengar saran kalian, malam ini aku akan beli hadiah buat Sabar. Odelina berjalan keluar dari dapur dan menghentikan diskusi 3 orang di depannya. Roni meletakkan anaknya dan berkata pada Odelina, aku mau balik kantor buat lembur. Cerita bersambung.